Halo adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Katiar pada pembelajaran sosiologi kita di Ganesha Operation Depok. Nah, adik-adik semua melanjutkan dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan kemarin dengan video-video yang sudah kita bahas bersama. Kali ini kita akan coba memantapkan materi paket 2 yang telah kita kuasai. Kita akan mencoba membahas paket 2 tentang kelompok sosial bagian 3. Di sini kita akan membahas tentang latihan soal yang sering keluar pada UN dan UTBK. Nah, mari kita simak bersama adik-adik semua. Ya, sudah siap kita dengan coding kita. Kita mulai dari nomor 2. Charles Cooley menyatakan bahwa kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kepentingan yang sama sehingga kerjasama didasarkan pada hitungan untung rugi disebut dengan apa, adik-adik? Nah, di sini menurut Charles Cooley berarti kita sudah harus memfokuskan pilihan pada beberapa pilihan jawaban saja. Kita lihat di sini adik-adik semua. Menurut Charles Cooley, kelompok yang didasarkan pada untung rugi itu adalah kelompok sekunder, maka jawabannya adalah B. Nah, konsepsinya selain kelompok sekunder ada yang namanya kelompok primer, di mana kelompok primer ini terjadi tanpa hitungan untung rugi dan saling kenal mengenal secara akrab atau dekat. Nah, adik-adik nomor 2 berarti jawabannya adalah B. Kita lihat nomor 3 adik-adik. Orang-orang yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari satu bahaya dapat dikategorikan sebagai kerumunan apa nih? Ya, adik-adik semua, karena materinya adalah tentang kerumunan. Nah, soal tipe ini pernah keluar pada UTBK 2019 yang lalu, maka pembahasannya adalah di sini orang-orang yang sedang berusaha menyelamatkan diri berarti dia termasuk panic crowd, ya, adalah kerumunan orang-orang yang sedang panik, maka jawabannya adalah D. Oke, adik-adik, kita lanjutkan. Kita lihat di sini yang nomor 4. Berikut ini adalah merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena faktor gen. Nah, atau genealogis. Nah, adik-adik semua, untuk menjawab ini maka kita ingat The King, ya. Katiar sampaikan The King di sini ala Ganesha Operation tentunya dan tidak ada di bimbingan lain. The King-nya adalah gen keluarga. Kenapa? Karena terkait dengan genealogi itu pasti berhubungan dengan keluarga atau keturunan, adik-adik semua. Nah, berarti di sini jawaban kita adalah yang D, yang terkait dengan kasta. Berarti jawaban tepatnya D, karena kasta merupakan riwayat tingkatan tertentu pada keluarga, terutama pada agama Hindu Bali atau di masyarakat di India. Nomor 4 selesai. Nomor 7. Kita lihat di sini adik-adik, organisasi resmi seperti sekolah dan perusahaan itu dapat digolongkan sebagai kelompok sosial patembayan karena apa? Nah, gitu ya adik-adik semua. Kita ingat kembali, kelompok sosial patembayan adalah kelompok yang diikat oleh ikatan yang longgar, jangka pendek, dan bersifat ekonomis. Jadi ada hitungan untung atau rugi yang dikalkulasikan. Berarti adik-adik semua di sini, ya, organisasi resmi ya tergolong patembayan karena bersifat sementara, jangka pendek, dan kurang mengenal secara mendalam atau secara personal, kenalnya secara impersonal. Maka jawaban D adalah tepat, adik-adik sekalian. Kita lanjutkan ke nomor 8. Ikatan Sosiologi Indonesia itu adalah contoh dari. Nah, di sini jawabannya adalah C. Kenapa adik-adik semua? Karena Ikatan Sosiologi Indonesia adalah organisasi yang jangka pendek. Artinya dia punya kepentingan tertentu dan fokus pada kepentingan itu.
Artinya tidak usah terlalu mengenal anggotanya secara mendalam. Oke, nomor 8 adalah C. Ya, dan adik-adik semua, ya, di sini untuk mengingat ya materi daripada jawaban C, Gesellschaft, maka kita ingat sesuai yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Ya, kita punya konsep Deking, yakni adalah Gisel orang kota. Giselnya merujuk kepada kata Gesellschaft, ya, orang kotanya. Seringkali Gesellschaft ini terjadi pada masyarakat perkotaan. Oke, adik-adik semua, nomor 8 jawabannya adalah yang C. Oke, adik-adik, kita lihat lanjutannya nomor 9. Pergantian anggota kelompok tidak perlu membawa perubahan struktur pada kelompok tersebut. Nah, misalnya terjadi pada apa? Kan gitu ya. Adik-adik, kalau ada pergantian anggota kelompok tapi tidak perlu membawa perubahan strukturnya. Nah, itu berarti terjadi pada apa? Nah, di sini sudah jelas bahwa pergantian anggota tidak perlu membawa perubahan struktur, berarti terjadi pada peer group atau teman sebaya. Karena sudah pasti bahwa pergantian anggota tidak perlu sampai mengganti struktur organisasinya. Berarti jawaban B, peer group atau teman sebaya adalah tepat. Oke, nomor 9 adalah B, adik-adik. Kita lanjutkan. Nomor 11, Australoid, Austronesia dan Melanesia merupakan contoh dari, nah kan gitu ya adik-adik. Contoh dari apa? Di sini sudah jelas bahwa kita harus tahu dulu Australoid, Austronesia, Melanesia itu adalah salah satu atau beberapa bentuk dari ras. Maka di sini jawabannya yang tepat adalah E. Oke. Dengan Deking Ganesha Operation, di sini kita buat Dekingnya adalah ras main fisik, karena sudah pasti pengelompokan secara rasial itu pasti akan membagi manusia secara fisiknya. Ya, apakah dia kulitnya hitam atau kuning, ya, atau putih dan sebagainya, tergantung juga tempat di mana ras tersebut berada. Oke, nomor 11 jawabannya adalah E. Nomor 12, pengelompokan masyarakat berdasarkan jenis kelamin termasuk kelompok apa? Adik-adik, termasuk kelompok apakah untuk pengelompokan berdasarkan jenis kelamin? Nah, di sini kita lihat bahwa pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis dan anggotanya tidak punya kesadaran sosial dinamakan kelompok statistik. 12 jawabannya adalah D. Jadi kelompok statistik ini kelompok yang tidak punya kesadaran dan mereka hanya dibagi berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan yang membagi. 12 jawabannya adalah D. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah nomor 14. Kelompok kekerabatan yang menghitung anggota kerabat dari pihak laki-laki disebut apa sih? Adik-adik semua, untuk menjawab ini mari kita ingat kata-kata patrilineal atau patriarki, kan gitu ya. Nah, patrilineal adalah mengambil silsilah kekerabatan berdasarkan pihak laki-laki. Nah, artinya tidak jauh beda dengan definisi patriarki terkait dengan mengutamakan salah satu jenis kelamin, yakni laki-laki. Jadi ingat saja adik-adik, patrilineal adalah mengambil silsilah dari pihak laki-laki, kalau patriarki adalah mengutamakan salah satu jenis kelamin tertentu, yakni laki-laki atau cowok. Biasanya ini terbentuk karena konstruksi sosial di masyarakat kita. Oke, nomor 14 adalah B. Adik-adik, kita lanjutkan. Kita lihat nomor 18. Ini seringkali keluar pada soal. Gemeinschaft of place ini didasarkan pada apa adik-adik?
Ya, oke, Gemeinschaft of Place berarti adanya paguyuban karena ada tempat tertentu yang sama. Berarti di sini adanya kedekatan tempat tinggal, adik-adik semua. Karena misalkan beberapa warga dalam satu perumahan yang cukup luas itu membentuk arisan misalkan, nah itu bisa kita katakan sebagai Gemeinschaft of Place, adik-adik. 18 adalah yang A. Nomor 20. Tipe sosial kategori statistik, yaitu pengelompokan atas dasar ciri tertentu yang sama. Nah, adik-adik semua, manakah yang merupakan contoh dari kategori kelompok statistik? Nah, maka tadi sudah kita bahas tentang kelompok statistik adalah kelompok yang memang tidak punya kesadaran akan kelompoknya dan hanya merupakan kategori atau pembagian saja dari kelompok tertentu agar mudah dibagi. Nah, berarti di sini jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, adik-adik, kita lanjutkan nomor 22. Pengertian paguyuban, yaitu paguyuban kita ingat itu sama dengan yang namanya Gemeinschaft berdasarkan konsepsi Ferdinand Tönnies. Nah, berarti di sini ciri-ciri dari paguyuban kita ingat kembali bahwa paguyuban itu adalah suatu bentuk ikatan kehidupan yang bareng bersama-sama, yang anggotanya itu hubungannya murni, kekal, kan gitu ya adik-adik, tidak hilang oleh waktu, ya bersifat kekal. Maka kita lihat di sini jawabannya adalah jelas yang C, karena sekali lagi menurut konsepsi Ferdinand Tönnies, paguyuban adalah ikatan yang kekal, jangka panjang, tanpa pamrih dan mengenal secara personal. Ya, dengan rumus The King yang pernah kita bahas sebelumnya adalah gimin orang desa. Berarti Gemeinschaft banyak terjadi pada masyarakat pedesaan. Oke, adik-adik semua, ya, maka Ganesha Operation ya membuatkan The King yang tadi sudah kita bahas bersama bahwa The King-nya adalah gimin orang desa. Ini untuk yang paguyuban atau Gemeinschaft, adik-adik semua. Nah, kita lanjutkan nomor 24. Partai politik semakin berkembang menyatukan pendapat masyarakat yang memiliki ideologi sama. Hal tersebut merupakan perubahan dalam kelompok sosial di bidang. Nah, di sini sudah pasti adik-adik, soal ini termasuk tingkatan yang mudah karena banyaknya partai politik yang sesuai dengan cita-cita atau ideologi masyarakat yang sama dengan partai itu menjadikan individu atau masyarakat condong kepada atau menjatuhkan pilihannya kepada partai politik tertentu. Berarti di sini sudah jelas ya perubahan dalam kelompok sosial pada bidang politik. Ya, adik-adik semua, untuk soal-soal yang seperti ini maka nanti adik-adik sesuaikan dengan analisa yang diminta oleh soal. Bisa saja nanti di bidang budaya atau ada perubahan di bidang ekonomi, sosial ataupun pemerintahan. Nah, itu dia adik-adik untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mari kita berlatih soal ya untuk mempersiapkan diri nanti menghadapi ulangan-ulangan sampai nanti puncaknya adalah ya UN atau AKM ya dan ujian masuk PTN pada tahun depan di 2022 karena adik-adik masih kelas 11. Nah, itu saja. Terima kasih yang dapat Kak Tiar sampaikan. Salam sukses Ganesha Operation. Selamat belajar.